Kemudian di sini kita bisa pergi ke Add Effect, kemudian Light and Shadow. Di sini kita pergi ke Shadow. Nah, ini untuk shadownya nanti kita pergi ke sun terlebih dahulu, kita atur arah mataharinya yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa atur mungkin seperti ini. Kemudian kita pergi ke shadow. Di sini ada sun shadow range. Nah, di sini ketika semakin ke kanan, maka bayangan yang ditimbulkan akan semakin blur atau tidak jelas. Ya, untuk coloring ini ya warna dari bayangannya. Ketika kita tarik ke kanan, warna yang dihasilkan dari bayangan ini biru, agak kebiruan. Nah, jika ke kiri, kekuningan. Kita tarik agak ke kanan saja untuk brightness-nya, ya kecerahan daripada bayangannya. Untuk interior atau eksterior ini, untuk eksterior kita bisa buat ke kanan seperti ini. Kemudian untuk soft shadow kita cek, nah seperti ini aja. Oke. Nah, mungkin bisa kita buat seperti ini. Untuk yang sebelah sini tidak usah dikasih beginian ya. Ini nanti ketika kita aktifkan yang backgroundnya nanti mungkin akan bertabrakan juga. Nah, dia akan bertabrakan dengan yang ini kan. Nah, jadi untuk hasil keputusan akhirnya juga tergantung di teman-teman, bisa dikasih foreground atau tidaknya. Oke. Mungkin yang ini tidak usah dikasih ya, nggak apa-apa. Ataupun jika dikasih, kita harus memindahkan yang backgroundnya, yang pohon yang ini berarti, agar tidak bertabrakan nanti jauh ketika kita melakukan editingnya di Photoshop kalau kita menghendaki ya. Kayaknya yang ini kita coba geser, kita klik. Oh benar, yang tadi. Berarti yang tadi itu kita lebih ke arah sini. Ini coba kita geser ke sini, kita tarik ke atas. Nah, oke, mungkin seperti ini ya. Jika sudah, kita bisa pergi ke file, kita bisa overwrite. Kemudian kita pergi ke build kembali. Untuk berikutnya itu di sini teman-teman bisa langsung melakukan tes render ya, nggak apa-apa. Kita uncheck terlebih dahulu aja yang semuanya ini. Kita bisa email aja di sini, resolusinya yang kecil saja. Kemudian kita buat di sini render image, karena nanti berikutnya ada tutorial animasinya juga ya. Kita bisa beri nama 01, kita save. Nah, nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk objek-objek yang lainnya bisa kita tambahkan nanti. Di sini kita setting aja skinnya dahulu. Kemudian kita bisa pergi ke Add Effect kembali. Kita pilih reflectionnya, setting reflection. Di sini kita klik Edit. Kita klik Add Plane. Kita klik di sini di kacanya ya. Begini nggak apa-apa. Untuk menghapusnya ya kita tinggal klik seperti ini. Seperti ini. Kita klik di sini. Ini kenapa ya yang lainnya kok ikut kena? Gak apa-apa lah. Oke, kita klik back.
kemudian kita klik lagi di sini. Kemudian di sini kita bisa pilih yang high ya untuk hasil yang maksimal. Tapi ini hanya untuk preview quality, nggak apa-apa. Untuk reflectionnya di sini kita on kan. Jika teman-teman sudah setting reflection, maka ini nanti skinnya akan berat. Jadi tipsnya itu di sini. Ketika kita sudah setting, kita klik disable effect agar tetap ringan kembali. Ketika kita nanti sudah final render, itu nanti baru kita aktifkan. Oke. Nah, di sini kemudian kita bisa memanfaatkan custom style di sini. Misalnya yang daytime seperti ini. Untuk reflectionnya di sini tetap disable masih. Kemudian kita langsung klik render foto, kita klik email, kita beri nama 02. Kita lihat aja dulu hasilnya gimana. Oh, hasilnya ternyata seperti ini ya. Kita klik OK. Kemudian kira-kira ini yang perlu kita setting, ini skylight ini kita aktifkan semuanya, kita naikkan dikit nggak apa-apa. Kemudian hyperlight ini kita turunkan seperti ini. Untuk color correction, temperaturnya, nah jika teman-teman lebih menghendaki ke suasana yang lebih dingin ya, otomatis kan lebih biru. Di sini kita bisa geser ke kiri. Untuk vibrance ini kita geser. Brightness-nya, kontrasnya mungkin agak kita naikkan. Saturisasi kita agak kurangi dikit. Gambarnya kita naikkan dikit. Nah, seperti ini. Kemudian di exposure juga mungkin kita bisa terangkan atau kurangi seperti ini. Oke, kemudian sharpen ini bisa kita agak berikan dikit agar tidak terlalu sempurna ya. Untuk sky dan cloud ini saya kira tetap segini saja. Saya lebih suka warna-warna yang clear. Kemudian untuk depth of field ini teman-teman bisa fungsikan autofocus atau teman-teman bisa atur secara sendiri ya. Untuk autofocus kita bisa on kan, kemudian kita klik edit, kita arahkan di sini fokusnya. Kemudian kita klik back. Nah, seperti ini. Jika amountnya kita naikkan, maka otomatis yang di sini akan fokus, di area yang lainnya akan terlihat lebih ngeblur. Nah, itu kan bisa disetting secara autofocus atau tidak. Untuk kejeliannya itu kayaknya lebih mudah kita menggunakan autofocus. Untuk amountnya kita kira-kira aja seperti inilah misalnya. Oke, focus distance ini jarak ya. Misalnya kita off kan dahulu ini. Misalnya ini amountnya saya naikkan. Nah, untuk focus distance ini jarak. Jika semakin ke sini kan, nah yang di depan juga ngeblur kan. Jika kita tarik ke kiri, nah teman-teman bisa lihat sendiri yang ngeblurnya bagian mana, yang tidaknya bagian mana. Jadi bisa dikatakan ini merupakan jarak. Untuk foreground atau background ini, jika teman-teman ingin backgroundnya itu jelas, teman-teman bisa tarik ke kiri. Nah, backgroundnya jelas, untuk foregroundnya ngeblur. Nah, kita bisa buat seperti ini. Atau mungkin di sini kita buat manual aja ya. Kayaknya lebih asik manual. Cuman ya untuk mencari-carinya itu agak membutuhkan waktu, tapi nggak masalah. Seperti itu sudah. Ini untuk sharp area size ini hanya bentuknya aja, area yang ngeblur. Nah, di sini kita bisa buat seperti ini. Yang bentuknya ini deh. Ini bentuk dari blur yang ditimbulkan. Oke. Untuk chromatic aberration ini biasanya saya tidak gunakan. Kemudian jika dirasa sudah, kita bisa ke render foto kembali, kita lihat hasilnya 03. Kita klik save.
Nah, sudah berbeda dari yang tadi kan. Kita coba lihat ya. Yang tadi kan ini bawaan dari customnya Lumion yang daytime. Kemudian setelah kita setting hasilnya seperti ini. Nah, oke. Kemudian yang step berikutnya, kita bisa melengkapi yang lain-lainnya. Kita bisa pergi ke build kembali, kemudian kita off-kan yang layer 2 dan 3 agar kinerjanya tidak terlalu berat. Kemudian kita pergi ke layer 4. Di sini misalnya kita bisa beri nama plant untuk tanaman-tanaman yang berada di depan rumahnya. Oke, kita bisa buat seperti ini. Kita kecilkan size-nya. Terlalu kecil enggak? Seginilah. Oke. Kemudian kita juga bisa tambahkan flower bunga. Kita bisa klik untuk favoritnya dahulu, nggak apa-apa, kita pilih-pilih aja dahulu yang kiranya akan kita gunakan yang mana, nanti bisa kita seleksi kembali. Oke. Kemudian sudah kayaknya, kemudian plants. Ini mungkin itu aja. Kemudian rocks untuk bebatuan. Oke, cluster ini nanti saja. Oke, jika sudah kita bisa masukkan. Misalnya di sini kita kasih batu, kita kecilkan ukurannya seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi bunga-bunganya. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, seperti ini nanti hasilnya. Nah, untuk mengkopinya di sini tipsnya seperti ini. Kita pilih yang move mode. Kemudian kita blok seperti ini. Kemudian kita pilih create group. Nah, jika sudah di sini ini tinggal kita copy seperti ini. Kita klik tekan Alt. Kita copy seperti ini. Kemudian kita rotate semuanya. Nah, nggak usah seperti ini ya, kan sama. Nah, jika sudah sama, di sini kita bisa melakukannya seperti ini. Kita ungroup, yang di sini juga kita ungroup. Kemudian kita bisa group seperti ini. Yang ini kok kita tekan kontrol. Kemudian kita group. Pada bagian ininya, ini kita pindahkan. Kita klik edit group. Yang ini kita pindah di tengah-tengah. Sorry. Oh, ini masih scale. Kita pergi ke move object. Sini kita pindahkan. Misalnya di sini. Kurang lebihnya di sinilah. Oke. Kita klik OK ya, kemudian tinggal kita copy. Ini untuk tips perumahan ya. Biasanya kan perumahan itu tiap depan rumah kan sama tanamannya biasanya ya. Kita bisa gunakan cara seperti ini untuk mempercepat seperti ini. Kemudian kita geser lagi ke sini, kita copy ke sini.
Nah, oke, jika dirasa sudah cukup, kita pergi ke flash mode lagi, kita klik foto, kita lihat dahulu. Nah, oke, hasilnya seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita tambahkan objek mobilnya dan orangnya. Misalnya di sini kita jadikan satu aja, car and people, seperti ini. Kemudian kita cari mobilnya, transport. Di sini itu biasanya itu saya gunakan yang ada tulisannya Ever Motion. Misalnya yang ini atau yang ini. Kita bisa klik, kita letakkan di sini. Kita rotate. Nah, jika dirasa panjang mobilnya itu tidak mencukupi, ya teman-teman ganti mobilnya ya. Nah, misalnya di sini kan tidak mencukupi nih. Ya ini berarti mobilnya diganti saja. Di sini bisa kita rotate seperti ini. Untuk drivernya kita off kan. Kemudian di sini mobilnya kita letakkan di sini. Jadi mobil ini itu seakan-akan mobil yang parkir, yang berkunjung di rumah saudaranya. Kemudian kita cari mungkin yang ini pas ini. Bisa klik, kita rotate. Oke, pas. Kita off kan, kita posisikan. Di sini kita kasih warna kuning. Kemudian kita copy aja seperti ini. Ini kayaknya hampir sama kayak mobil Honda Jazz ya. Yang di sini mungkin bisa kita kasih warna putih. Oke, kita lihat previewnya. Nah, seperti ini ya. Coba kita dekatkan untuk rodanya sudah menempel apa belum. Nah, di sini kan belum menempel nih yang depan. Teman-teman bisa lihat. Ini kita off kan dahulu. Nah, yang depan kan belum seperti melayang ini kayaknya. Nah, ini bisa kita putar sedikit. Untuk putarannya itu kita klik. Yang berarti bukan yang ini. Kita kembalikan ke 90. Oke. Mungkin yang ini. Nah, yang ini berarti ya. Nah, oke, kita putar sedikit aja. Tekan shift ya. Tekan shift. Untuk yang belakang nanti nggak terlalu kelihatan sih kayaknya ketika kita sudah rendering. Walaupun itu kan juga melayang dikit ya. Kita bisa naikkan atau turunkan pelan-pelan. Seperti ini, kita putar kembali. Nah, mungkin seperti inilah. Berarti untuk mobil yang ini kita hapus saja. Daripada kita susah-susah untuk memutar, kita copy aja yang ini. Jepret, kita ganti warnanya putih. Oke. Set, kita lihat. Sip. Kemudian mungkin di sini kita mau menambahkan orang yang naik sepeda, ya kita cari aja orangnya yang naik sepeda yang mana. Kita cari ya, ini ada. Ini kan casual. Mau yang agak ke kantoran, ya kita rubah yang ini. Kita bisa letakkan di sini mungkin. Kita bisa rotate seperti ini. Nah, belum kelihatan, kita geser aja. Seret. Oke. Nah, sudah terlihat orangnya, mobilnya. Playnya kita aktifkan kembali. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan 3D People Custom, teman-teman bisa klik import, kemudian klik import new model. Teman-teman cari file people-nya. Nah, di sini saya ada beberapa sih yang sudah memiliki ukuran yang lumayan besar ya, lebih dari 20 MB semuanya. Nah, mungkin di sini saya buat yang ini.
kita bisa klik kemudian open main 02. Oke, ini prosesnya agak lama, jadi kita tunggu aja. Nah, jika sudah, kita bisa langsung tempelkan. Misalnya kita tempel di sebelah sini. Di sebelahnya sini. Untuk arahnya kita rotate seperti ini. Sudah menghadap rumah belum? Oh, udah. Jadi ini seakan-akan bro, di rumah boga. Oke, kemudian kita tambahkan lagi import new model di sini, yang ini ya, mencium anaknya ini. Oke, family, ada ibu dan anak, saya beri namanya family gitu aja. Kayaknya saya ada yang satu keluarga penuh, cuman lupa taruh filenya, itu saya taruh di mana itu lupa. Ini kita taruh di sini, jebret. Oke, kemudian kita rotate, kita bisa hadapkan seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita hide dulu yang ini, kita pergi ke plan lagi. Di sini kita pergi ke outdoor kayaknya. Outdoor, kemudian yang wasto ini. Nah, ini tempat sampah. Inilah kita tambahkan di sini seperti ini, biar agak dikira itu di sini ada gorong-gorongnya gitu loh. Nah, kita buat seperti ini aja. Oke, kemudian yang pot bunga itu yang di mana ya? Sabar, tenang. Kayaknya itu di outdoor sih kayaknya. Oh ya, ini ada ini. Nah, oke, di sini kita letakkan di sini. Warnanya bisa kita buat hitam aja. Kemudian kita besarkan dikit. Yang di sini kita kasih yang ini coba. Wow, besar amat ternyata. Wow, kita kecilkan. Ya seperti ini. Di sini kan tadi ada ibu dan anak. Biasanya ibu-ibu itu kan suka menanam. Kita besarkan dikit. Kita tambahkan ini 1, 2, yang atasnya 3, 4. Geser. Kemudian untuk yang sebelahnya tadi kita pergi ke natur. Di sini kan tadi saya pilih yang ini. Nah, ini kita tambahkan di sini. Klik, kemudian kita scale. Kita lihat tampak depannya gimana. Nah, ini kan tabrakan. Cuman ketika dilihat dari tampak depan itu tidak terlalu terlihat tabrakannya, ya nggak apa-apa. Jika terlalu terlihat ya kita majukan aja. Seperti ini. Kita coba klik foto, kita klik aman. Oke, kemudian kita aktifkan semuanya. Kita klik foto, kemudian kita bisa klik render fotos ya. Kita lihat aja previewnya dahulu. 04 save. Ada yang kurang ini kayaknya. Nah, kartennya belum kita setting. Kita pergi ke material, kita klik kartennya, kita pergi ke indoor, kita pergi ke karten ini. Nah, di sini ada. Kita pilih yang ini aja lah. Warnanya tetap aja seperti ini.
kita save, pergi ke fotos. Oke, ke foto kita lihat. Kemudian untuk menambahkan refleksnya di sini kita bisa klik. Nah, kita baru tambahkan. Kemudian kita coba klik render, kita email dulu. Kita beri nama 05. Nah, untuk menambahkan kesan apa itu pohonnya full di depan itu, kita bisa pergi ke build, kemudian misalnya kita bisa pergi ke FG, yang FG. Nah, di sini kita pilih yang cluster, misalnya kita pilih yang ini aja, kita letakkan di sini aja dulu kira-kira. Nah, oke, masuk. Kemudian kita geser aja yang ini, kita geser ke sini. Kemudian kita bisa klik render, kita email dulu, kita beri nama 06. Harusnya sudah sedikit ada. Nah, di sini sudah terlihat, yang di sini kok belum ya? Nggak masalah lah, tapi di sini coba kita warna daripada kacanya kita agak hitamkan ya. Kita bisa pergi ke color. Nah, kita agak hitamkan seperti ini. Oke. Untuk reflectivity kita bisa tingkatkan sedikit aja. Kita coba kembali ke foto, kita klik. Nah, oke, sudah terlihat. Ternyata tadi refleksnya kurang. Ya, ini sudah terlihat ini. Kemudian di sini ya tinggal kita klik render aja. Nah, di sini kok belum yang ini ya. Nggak apa-apa lah ini. Biar ada bias-biasnya tetap daripada langit. Kita klik render, kemudian di sini katakanlah kita fix ya, sudah fix settingan ini. Teman-teman bisa tambahkan itu lighting map, specular reflection, alpha, dan material ID. Yang ini nggak usah, normal map. Nah, 4 ini, atau di normalnya nggak usah juga nggak apa-apa. Kemudian kita klik yang desktop. Di sini saya gunakan desktop ya, HD ini sudah. Kemudian full HD deng, kok HD, full HD kita klik. Kemudian di sini kita beri nama 07, final, render, Lumion. Kita klik save. Oke, proses renderingnya sudah selesai. Di sini kita bisa klik OK. Kemudian kita klik Files. Kita klik Overwrite untuk menyimpan skinnya.
Jangan lupa ini, tiba-tiba listrik mati belum kita save, waduh susah asli susah. Oke, sudah tersimpan.